Aku menikah dengan Raka bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Saat itu, keluargaku bangkrut, dan hanya dia yang mau menolong ayahku dari hutang besar. Aku setuju menikah dengannya, tapi dengan satu syarat. Aku bebas melakukan apapun. Dia cuma tersenyum dan bilang, "Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku." Kata-kata itu terasa manis waktu itu, tapi bagiku dia cuma pria biasa yang kuterima karena terpaksa. Sejak hari pertama menikah, aku memperlakukannya seperti pembantu. Aku sering berteriak hanya karena hal sepele, memintanya mencuci mobil atau menyiapkan makan malam. Padahal itu bukan tugasnya. Anehnya, dia tak pernah marah. Ia hanya menatapku dengan mata tenang dan senyum kecil, yang entah kenapa malah membuatku kesal. Aku merasa dia lemah, tidak berharga, dan pantas aku rendahkan. Aku ingat satu malam saat aku menatapnya dari balkon. Ia duduk di taman belakang mengenakan kemeja putih dan menatap bintang. Aku bertanya sinis, "Apa yang kau pikirkan? Dunia ini gak akan berubah cuma karena kamu lihat langit, Ra." Ia menoleh sebentar lalu berkata pelan, "Mungkin tidak berubah, tapi aku bisa menunggu waktu yang tepat untuk bangkit." Saat itu aku hanya tertawa, menganggapnya omong kosong. Hari demi hari berjalan begitu saja. Aku sibuk dengan dunia glamorku, nongkrong dengan teman-teman, membeli barang mahal pakai kartu kredit yang entah siapa yang bayar. Aku tidak pernah tahu dari mana semua uang itu datang, tapi aku pikir mungkin dia bekerja keras di kantor kecilnya. Aku tidak peduli, yang penting aku hidup nyaman. Sampai suatu hari, dunia kami berubah. Ada mobil-mobil hitam berhenti di depan rumah. Sekelompok pria berpakaian formal turun langsung menunduk saat melihat Raka. "Tuan, waktunya pulang," kata salah satunya. Aku yang sedang memegang segelas jus langsung menatapnya bingung. "Pulang? Emangnya dia siapa?" Raka tampak berbeda hari itu. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia berdiri melangkah mendekat padaku, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, aku tidak sempat memberitahumu. Aku harus kembali ke tempat asalku." Aku terpaku tidak mengerti. "Tempat asalmu? Maksudnya kampung?" Ia hanya tersenyum samar. "Kerajaan Arafindra. Aku putra mahkota yang selama ini bersembunyi." Dunia seakan berhenti berputar. Aku tertawa sarkastik. "Kamu pikir aku bodoh? Kerajaan apa? Zaman sekarang udah gak ada hal kayak gitu." Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat, salah satu pria datang menunjukkan lambang kerajaan di saku jasnya. Aku menatapnya kaku. Semua itu bukan lelucon. Hari itu aku ikut dibawa ke tempat yang tak pernah kubayangkan. Sebuah istana megah berdiri di tengah pegunungan. Langitnya bersih, anginnya sejuk, dan di depan gerbang puluhan orang berbaris memberi hormat pada Raka. Mereka memanggilnya Yang Mulia. Aku masih terpaku, tak percaya pria yang selama ini kupandang rendah adalah pewaris kerajaan sesungguhan. Saat kami masuk ke ruang singgasana, Raka memperkenalkan aku sebagai istrinya. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan tajam penuh penilaian. Mereka tahu aku bukan perempuan yang pantas. Aku menunduk, merasa malu untuk pertama kalinya dalam hidupku. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon istana, menatap bintang seperti yang dulu dilakukan oleh Raka. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku merasa bodoh, begitu lama aku menghina seseorang yang ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan.
Tapi bukan kekayaan yang membuatku menyesal, melainkan caranya tetap sabar meski aku menyakitinya berkali-kali. Raka datang diam-diam membawa selimut, menaruhnya di bahuku. "Kau kedinginan," katanya lembut. Aku menatapnya ingin bicara, tapi lidahku keluh. "Kenapa kamu gak pernah marah sama aku?" Ia cuma tersenyum. Karena cinta tidak butuh alasan untuk bertahan. Aku menangis lagi malam itu, tapi kali ini bukan karena menyesal, melainkan karena aku takut kehilangan. Aku takut semua ini hanya mimpi yang akan hilang begitu aku bangun. Tapi Raka tetap di sana, diam dan hangat. Hari-hari di istana berjalan berbeda. Aku belajar menjadi lebih rendah hati. Aku ikut kegiatan sosial kerajaan, membantu rakyat yang kesulitan, dan mulai memahami dunia Raka. Ia tidak memintaku berubah, tapi aku tahu aku harus. Aku ingin jadi seseorang yang pantas berjalan di sampingnya. Suatu hari, Ibu Suri memanggilku ke ruangan pribadinya. "Kau menyakiti putraku terlalu lama," katanya dingin. Aku menunduk. "Aku tahu yang mulia, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku akan menebusnya." Ia terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. "Aku melihat ketulusan di matamu sekarang, dan itu cukup." Raka selalu sibuk dengan urusan kerajaan, tapi setiap malam ia masih menyempatkan waktu untuk makan bersamaku. Tak ada jarak di antara kami lagi. Aku bukan hanya istri yang ia lindungi, tapi juga pendamping hidup yang ia percaya. Cinta kami terasa lebih nyata dari sebelumnya. Aku sering memikirkan masa lalu, bagaimana aku memperlakukannya, dan bagaimana ia tetap bertahan. Dulu aku melihatnya sebagai pria biasa, tapi sekarang aku tahu justru kesederhanaannya yang membuatku luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Raka resmi dinobatkan menjadi raja. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan gaun putih dengan mahkota kecil di kepala. Saat ia menatapku, matanya penuh cinta dan kebanggaan. "Dulu kamu selalu memandangku rendah, tapi lihat sekarang, kita berdiri sejajar." Aku tersenyum menahan air mata yang hampir jatuh. Cinta memang kadang datang dalam bentuk yang tak kita harapkan. Aku belajar bahwa kesetiaan, ketulusan, dan kesabaran adalah bentuk kekayaan sejati yang tak bisa diukur dengan harta. Aku beruntung karena sebelum aku kehilangan segalanya, aku sempat menyadari bahwa pria yang dulu kuhina adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kini, setiap kali aku menatap bintang, aku tahu dulu aku hanya melihat langit, tapi sekarang aku melihat cinta yang pernah kutolak. Tapi kini kuterima dengan sepenuh hati, dan di sampingku Raka selalu tersenyum, seakan tahu bahwa akhirnya aku benar-benar mencintainya, bukan karena siapa dia, tapi karena hatinya.